Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita malam ini membahas tentang fikih harta. Apa yang dimaksud dengan harta? Kita harus tahu dulu. Fikih itu kan artinya kan memahami. Yang dimaksud dengan harta ini didefinisikan oleh fuqaha, kullu ma lahu qimah, segala sesuatu yang memiliki nilai, wa yumkinu tamallakuhu, yang bisa dimiliki, wa yajuzul intifa'u bihi syar'an, dan boleh dimanfaatkan menurut syariat. Ini definisi harta. Dalam Islam, harta itu bukan tujuan utama hidup. Akan tetapi harta di dalam Islam merupakan alat atau wasilah untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadir Al-Usul, beliau mengatakan al-malu fil asli qawamul ibad fi amri dinihim. Asalnya, kata beliau, merupakan pendukung bagi seorang hamba fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka. Bihi yusallun, dengan hartanya dia bisa sholat. Kita nggak punya harta, bisa sholat nggak, Pak? Nggak bisa, karena kita sholat itu menutup aurat. Beli baju, beli sarung, beli celana, pakai apa? Pakai uang, pakai harta. Ada seorang ahli Quran di Muhammad Nasir yang ada di Tambun. Muhammad Nasir, Dewan Dakwah lebih tepatnya. Beliau bernama Dr. An-Nuri, pakar ilmu Quran. Beliau sering dakwah ke pedalaman, dan beliau bercerita pedalaman itu masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa sholat karena tidak memiliki pakaian untuk menutup aurat. Hanya kalau ngisi di masjid selalu berbicara dengan pengurus masjidnya, kalau ada pakaian yang masih layak, kami mau minta untuk dikirim ke daerah-daerah pedalaman tempat kami berdakwah. Harta, nggak punya uang untuk membeli pakaian, yang mana pakaian itu digunakan untuk sholat. Kemudian kata Al-Hakim At-Tirmidzi, wa yasumun, dengan harta seorang hamba itu bisa puasa.
Bapak kalau nggak punya uang bisa puasa? Bisa puasa nggak? Nggak bisa Pak, Bapak butuh sahur, butuh buka. Kecuali Bapak jadi musafir. Musafir buka dan sahurnya di mana Pak? Di masjid. Tapi keluarga kita bagaimana? Ini butuh harta. Wa yuzakkun, dengan harta bisa berzakat. Wa yatasaddaqun, bisa bersedekah. Wa yahujjun, bisa berhaji. Apalagi biaya haji nih Pak. Biaya haji ini mahal nanti nih Pak. Kalau Amerika dengan Iran masih apa Pak? Masih berperang. Saya ada saudara mau berangkat ke Ternate. Itu tiket pesawatnya sekarang hampir 10 juta Pak. Sekali berangkat. Mahal Pak. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji nanti itu biayanya kemungkinan apa Pak? Naik. Kalau nggak punya uang nggak bisa. Ya. Wa ya'tamirun, umroh juga butuh harta. Kata beliau, fal abdanu la taqumu biha, la taqumu illa bihadzal mal. Termasuk badan kita ini Pak, butuh harta, butuh uang. Makanya kalau Bapak lihat, mohon maaf ya, orang-orang yang banyak uangnya itu, badannya terawat nggak Pak? Terawat. Pasti makanannya yang bergizi. Kan begitu Pak ya? Makan daging, ikan. Alhamdulillah di Indonesia ada MBG. MBG. Agar anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini, makanannya apa Pak? Bergizi. Nggak tahu bergizi nggak? Ustaz Rahmat, gimana Ustaz? Bergizi nggak Ustaz Rahmat? Ya. Iya, badan itu butuh gizi. Artinya kalau nggak punya uang nggak bisa makan bergizi, benar nggak Pak ya? Ada tetangga, saya kaget juga Pak, kaget juga. Beliau ini saya anggap selama ini cukup mampulah. Tapi kemarin bertemu dengan saya, cerita Pak. Saya terpaksa cerita ke Ustadz. Sebenarnya saya malu mau cerita ke Ustadz. Oh silakan Pak, ada apa Pak? Saya Ustadz sudah lama tidak kerja. Saya di PHK Ustadz. Cuma nggak ada yang tahu Ustadz. Dan saya sudah hampir 15 hari Pak Ustadz makan mie goreng dan mie rebus Ustadz. Coba Ustadz bisa kebayang nggak bagaimana tubuh saya, tubuh istri saya, tubuh anak-anak saya selama 15 hari lauknya hanya mie saja. Karena nggak mampu beli lauk Ustadz. Mampunya hanya beli Indomie. Coba bisa kebayang nggak gimana Pak fisiknya Pak, tubuhnya sehat nggak kira-kira? Artinya tubuh kita ini butuh harta. Makanya orang yang banyak hartanya dia bisa Pak beli makanan-makanan yang bagus, yang berprotein, yang bergizi. Dia bisa juga fitness. Ini menurut Imam Al-Hakim. Karena harta itu kata beliau ini banyak memberikan kebaikan kepada kita sebagai seorang hamba, maka kata beliau harta layak disebut al-khair. Apa artinya al-khair Pak? Baik. Makanya kalau dalam Al-Quran harta itu yang kita ketahui itu disebut al-mal. Benar? Al-mal. Bapak tahunya kan harta dalam Al-Quran disebut apa? Al-mal.
Makanya ada firman Allah dalam Al-Quran di dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu sebagai fitnah, ujian, amwal. Tapi di dalam Al-Quran, harta itu disebut al-khair. Disebut al-khair, sesuatu yang baik. Dalilnya mana? Di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia cintanya terhadap harta sangat-sangat luar biasa. Harta di ayat ini disebut apa Pak? Al-khair, sesuatu yang baik. Karena harta disebut al-khair, sesuatu yang baik, maka ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan terhadap harta itu sendiri. Yang pertama adalah kaifa naktasibu al-mal. Bagaimana cara kita memperoleh harta itu. Harta disebut sesuatu yang baik. Jangan sampai kita mencarinya, memperolehnya dengan cara yang tidak baik. Dan di zaman sekarang banyak di antara kita cara mencari harta, cara memperoleh harta dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang batil. Padahal Allah ingatkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Seperti apa misalnya? Riba. Banyak kalau kita lihat sekarang saudara-saudara kita yang memakan riba. Saya barusan waktu pulang berdebat dengan seseorang yang dianggap di kampung saya sebagai tokoh masyarakat. Saya silaturahmi datang ke rumahnya dia kemudian bertanya ke saya, Pak Ustadz, bagaimana menurut Pak Ustadz memakan harta riba? Boleh nggak? Saya bilang haram, tidak boleh. Wa ahad riba, Allah hanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu Pak, dosanya yang paling kecil itu seperti dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dia nggak terima Pak, saya mengatakan perbuatan riba itu haram. Dia nggak terima, enggak, saya nggak terima. Menurut saya, kalau saya mengadakan transaksi ribawiyah, misalnya ada orang pinjam uang ke saya 1 juta, saya kasih pinjam dia 1 juta, tapi saya minta ke dia bayarnya nanti jangan 1 juta, tapi 1 juta 2. Saya kasih pinjam ke dia, masa dia mengembalikan ke saya dengan 1 juta? Nggak mau saya. Masa itu dianggap riba? Padahal saya menolong dia. Saya bilang,
Dalam Islam itu Pak, kalau Bapak mau menilai, mau menolong, ya, kasih pinjam, tapi jangan ada lebihnya. Lebihnya itu riba. Kalau mau lebih menolong lagi, jangan dikasih pinjam, tapi disedekah. Wa antaku khairul lakum. Jika kalian menyedekahkan itu lebih baik. Ada orang mau pinjam uang, pinjamannya nggak besar, hanya 100.000, 200.000. Saya kasih ke Indonesia, banyak yang nggak ngerti Pak terkait masalah riba. Dianggap seolah-olah riba itu bagian daripada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan. Nggak boleh Pak. Menipu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian apa lagi? Berjualan nggak jujur agar memperoleh keuntungan yang besar. Ini juga nggak boleh. Berdagang nggak boleh. Kita kerja misalnya korupsi nggak boleh Pak. Udah gajinya besar ratusan juta masih korupsi. Gajinya puluhan juta masih. Coba kalau nggak korupsi tidak kaya. Kan begitu Pak ya? Kalau ngikutin gaji aslinya kecil, hanya korupsi. Hati-hati Pak. Dan harta yang diperoleh dengan cara yang haram itu tidak berkah. Tidak berkah. Dan ini sangat berdampak sekali terhadap kehidupan kita, baik di dalam kehidupan duniawi kita maupun di dalam kehidupan akhirat kita. Di antara dampak kita mencari harta dengan cara yang haram itu salah satunya adalah menyebabkan doa-doa yang kita panjatkan tidak diijabah. Buat apa Bapak berdoa tapi doanya nggak diijabah? Padahal doa bagi bagi orang yang beriman itu silahul mukmin, senjatanya orang-orang beriman. Artinya apa? Setiap kita butuh doa, kan begitu, benar kan? Tapi kita berdoa, tapi doa kita nggak diijabah oleh Allah. Di antara salah satu sebabnya mengkonsumsi sesuatu yang haram itu, mencari harta dengan cara yang haram itu, yang tidak halal itu. Itulah disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seseorang yang mengadakan perjalanan panjang. Dzakarar rajulu yutilus safar. Saking panjangnya perjalanannya, asy'atha wa aghbara, rambutnya kusut, mukanya kusam. Karena orang dulu kalau bepergian, kalau safar, kalau tidak naik kuda, unta, bisa berjalan kaki. Maka kalau perjalanannya panjang, safarnya panjang, pasti terlihat mukanya kusut, mukanya kusam, rambutnya kusut. Beda dengan kita sekarang. Kalau bepergian, kondisi badan kita, tubuh kita masih bersih. Naik pesawat, naik bis ber-AC, kan begitu Pak ya? Coba. Saya waktu mudik kemarin itu kena musibah Pak.
AC mobil tiba-tiba tidak dingin, Pak. Freonnya habis. Dan lumayan jaraknya, Pak. Cari bengkel, cari tempat servis AC itu jauh, Pak. Akhirnya ketika dapat tempat servis AC, muka saya, muka istri saya, muka anak saya semuanya Bapak kusam. Karena apa? Karena pintu mobil dibuka, Pak, sedikit. Coba. Sahabat jadi diceritakan oleh Nabi ini karena saking perjalanannya, saking jauhnya perjalanannya, mukanya kusam. Mukanya kusam. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Summa yamuddu yadaihi ilas sama. Lalu dia berkata, fayaqul ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Artinya dia berdoa. Makanya kalau adab di dalam berdoa, mengangkat kedua tangan. Jangan ngangkatnya jangan gini ya. Kalau berdoa mau minta hujan, ngangkat tangan itu harus lebih tinggi lagi. Nabi itu kalau sholat ya istisqa, minta hujan itu ketiaknya sampai kelihatan. Pertanyaan saya, bagaimana kalau saat khutbah Jumat, di khutbah yang kedua khatibnya berdoa, makmum boleh nggak ngangkat tangan? Makanya kalau Bapak Jumatan, khotibnya berdoa, ada makmum yang kadang nggak ngangkat tangan kan? Ada yang ngangkat tangan. Kalau di Masjid Al-Furqan mayoritas ngangkat tangan. Di masjid ini mayoritas ngangkat tangan. Tapi kalau di Masjid Solo, sebagian besar nggak ngangkat tangan. Kenapa Pak? PR, bulan depan saya tanya. Karena pembahasannya bukan ini. Bapak lihat, buka di kitab fikih. Kenapa? Benar apa ya? Makanya kalau Bapak Jumatan, di samping Bapak ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Kan begitu kan? Perhatikan, kenapa? Padahal kalau kita merujuk ke hadis ini, di antara salah satu adab di dalam berdoa mengangkat kedua tangan. Orang ini ngangkat kedua tangannya. Tapi Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, doanya tidak diijabah. Kira-kira mendengar itu para sahabat terkejut nggak? Terkejut, Pak. Kenapa doanya nggak diijabah? Akhirnya ada sahabat antara mereka berkata kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa doanya tidak diijabah? Padahal orang ini safar. Bukankah engkau pernah bersabda, salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti mustajab dan tidak diragukan lagi kemustajabannya. Pasti mustajab. Disebutkan oleh sahabat ini yang bertanya kepada Rasulullah. Yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi. Hati-hati Pak mendolimi. Doanya mustajab. Makanya Nabi mengingatkan kita, ittaqi da'watal matlub, berhati-hatilah kalian terhadap doanya orang yang
Terzolimi. Ngangkat, dia mengangkat. Kita mendolimi orang nih. Orang yang kita dolimi mengangkat kedua tangannya, mendoakan keburukan untuk kita. Antara doanya dengan Allah itu tidak ada pembatas, mustajab. Kok bisa begitu, Ustaz? Bisa. Dan itu diperbolehkan, Pak, di dalam Islam. Orang yang terdolimi itu mendoakan kejelekan diperbolehkan nggak? Diperbolehkan. Ya, Nabi mengatakan apa? Berhati-hatilah terhadap doa orang yang terdolimi. Ini dasarnya yang pertama. Dasarnya yang kedua, Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Tidak boleh kita berkata yang tidak baik secara terus terang, kecuali perkataan orang-orang yang terdolimi. Hati-hati. Makanya kalau kita pernah mendolimi orang, minta maaf, Pak. Ada jamaah, dia usahanya langsung bangkrut, Pak. Tidak tersisa sama sekali, bangkrut asli. Akhirnya dia buka usaha lagi, tidak sukses, bangkrut lagi. Akhirnya dia datang ke saya, konsultasi, gimana Pak Ustaz? Saya ini sudah berusaha buka usaha sudah berkali-kali, tapi tetap saja gagal terus. Saya bertanya kepada dia, Bapak pernah mendolimi orang? Pernah punya salah sama orang? Pernah, Ustaz. Orang yang Bapak dolimi masih ada di Jakarta? Masih. Minta maaf. Jangan-jangan Bapak didoakan oleh dia dengan doa yang tidak baik, yang tidak ada baik. Dia cerita, ternyata yang didolimi saya bukan satu orang, Ustaz, banyak, Ustaz. Apalagi banyak, minta maaf. Kira-kira dimaafkan nggak ya Ustaz? Insya Allah dimaafkan. Makanya akhlak yang paling sulit dimiliki oleh kita ini akhlak memaafkan. Kemarin saya membahas tentang memaafkan di halal bihalal di sekolah SMP Al-Azhar Ustadz Nur Hadi. Beliau mengadakan halal bihalal di sekolahnya di Al-Azhar. Saya diminta untuk mengisi tausiah di sekolahnya. Saya aslinya jadwal pulang kampung, karena beliau yang meminta saya undur pulang kampungnya, karena beliau bagaimanapun orang yang berpengaruh di Masjid Al-Quran ini. Saya menghormati. Nggak ada ya. Sekolahnya di Cibubur menjadi sekolah favorit. Jadi banyak anak-anak dari jamaah saya di masjid rata-rata sekolahnya ke sekolahnya beliau di SMP Al-Azhar Ciracas. Muridnya luar biasa banyaknya, termasuk sekolah favorit di Cibubur. Jadi akhlak yang paling sulit untuk dimiliki oleh manusia adalah akhlak memaafkan. Ini akhlak paling sulit, Pak. Sekelas Abu Bakar saja, Pak, tidak memaafkan. Ada yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq di sini? Ada nggak?
Ada nggak Pak yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq? Nggak ada. Abu Bakar As-Siddiq ini Pak pernah marah besar. Ustaz Rahmat kan di sini kan ngisi sirah ya Ustaz ya, ngisi sirah. Kalau kita mungkin belajar tentang sirah, sirah itu kan bercerita tentang sahabat Nabi, keluarga Nabi, kan begitu Pak ya. Pernah istri Nabi itu yang bernama Siti Aisyah itu pernah difitnah berselingkuh dengan siapa? Abu Sufyan, tokoh Quraisy. Di antara salah satu orang yang memfitnah Aisyah ini berselingkuh dengan Abu Sufyan, kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini Pak punya kerabat, dan kerabatnya ini nggak mampu. Kehidupannya ini ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq semuanya. Makannya, minumnya, semuanya dikasih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba dia memfitnah anaknya berselingkuh dengan Abu Sufyan. Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai manusiawi wajar nggak sih Pak benci Pak sama dia Pak? Wajar, manusiawi. Apalagi yang difitnah anak kesayangannya. Lalu Abu Bakar berkata, saya stop bantuanku kepadamu. Saya nggak akan bantu lagi kamu, dan saya nggak akan memaafkan kamu. Langsung Allah turunkan ayat kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak pantas orang yang memiliki kelebihan harta tidak mau memberikan sedekah kepada kerabatnya, apalagi dia tidak mau memaafkannya. Maka kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah engkau Abu Bakar memaafkan dan berlapang dada. Jadi ayat Al-Quran itu Pak tidak hanya diturunkan kepada Nabi saja. Abu Bakar As-Siddiq pun pernah diturunkan oleh Allah sebuah ayat, itu ada di surat An-Nur. Bapak cari di surat An-Nur, saya lupa ayatnya, ayat keberapa, ayat 12 atau ayat berapa. Jadi akhlak memaafkannya sulit. Maka saya katakan kepada dia, kalau bapak usahanya mau lancar, minta maaf, insya Allah dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, bapak terus berusaha bagaimana bapak bisa mendapatkan maaf. Ini mungkin salah satu sebabnya kenapa rezekinya tidak lancar. Jadi hati-hati Pak dengan doa orang-orang yang penzalimi. Doanya mustajab. Kemudian yang kedua adalah doanya orang tua terhadap anaknya, ini juga mustajab. Makanya kita sebagai orang tua berdoa yang baik-baik untuk anaknya. Jangan berdoa yang buruk-buruk terhadap anaknya. Sekesal apapun kita, semarah apapun kita terhadap anak kita, jangan pernah mendoakan kejelekan, karena doanya mustajab. Doa yang ketiga yang mustajab itu adalah dakwatul musafir. Doanya orang yang bepergian. Wahai Rasulullah, orang yang engkau ceritakan ini sedang bepergian. Kenapa doanya tidak diijabah? Kemudian Nabi berkata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu bidzalik. Bagaimana mungkin doa-doanya diijabah, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari sesuatu yang haram.
Ini Pak dampaknya, akibatnya kalau kita mencari harta dengan cara yang haram, dengan cara yang batil. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, harta yang sedikit kalau kita mencarinya dengan cara yang halal itu lebih berkah daripada harta yang banyak tapi kita mencarinya, memperolehnya dengan cara yang haram, itu tidak berkah, Pak. Dan bahkan Nabi SAW juga bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh yang tumbuh, yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Jadi karena harta disebut sesuatu yang baik, cara memperolehnya harus dengan cara yang baik. Tinggal berapa menit lagi? Ya Allah, cepat banget lah. Saya paling setuju habis Isya, cuma habis Isya nggak ada jamaahnya. Ya silakan Pak, kalau mau ditanyakan dulu Pak, silakan. Padahal pembahasannya masih banyak. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Apa? Kerja di bank. Hah? Oh di bar. Di bar minuman. Iya terus? Baik-baik saja gitu, ada iya, tapi disebutkan dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Daud dan Tirmidzi, Allah melaknat khamr, orang yang meminum khamr, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membawanya, dan yang minta dibawakan. Haram. Suruh berhenti kerja, cari pekerjaan yang halal. Hadisnya ini sahih. Gimana Pak Mustika, berani untuk menyapa? Ya mungkin belum saatnya. Kan nggak mungkin langsung merasakan, kan butuh proses. Tapi sebaiknya biar keluarganya berkah, saran saya harus keluar cari pekerjaan yang lain. Meskipun gajinya besar, Pak. Meskipun gajinya besar. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kadang di zaman sekarang, mohon maaf Pak ya, mencari pekerjaan juga susah. Apalagi kerja di situ sudah punya jabatan, gajinya sudah besar, lalu disuruh berhenti, enak aja kan begitu. Tapi ya begitulah Pak, hukumnya haram Pak. Ya, hukumnya haram. Ada yang lain? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Apa? Warisan. Dari hasil kesepakatan kita keluarga misalnya, itu dibagi rata. Enggak boleh.
harus sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi sekian banyak keluarga itu ada yang punya rumah itu gimana? Gimana Pak? Jadi sekian keluarga itu keluarga itu ada yang punya rumah supaya itu bisa beli rumah. Ya tetap aja warisannya bagi dulu secara adil, secara ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Setelah dibagi, kalau ada saudaranya yang mau ngasih, silahkan. Tapi di saat pembagiannya tidak boleh dibagi rata. Inilah yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa, Pak. An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, sudah ditetapkan oleh Allah bagiannya laki-laki sekian, bagiannya perempuan sekian, kan begitu kan? Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka dan dia kekal di dalamnya. Bagi dulu secara hukum warisan, secara aturan agama. Setelah itu dia boleh ngasih, nih saya kasih buat beli kamu rumah, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Nah, silakan. Nah, riba 200-nya itu riba. Bagaimana dengan kalau seandainya seseorang itu telah jangka panjang, lalu contohnya mereka sudah mungkin 10 tahun yang akan baru bisa balik dengan nilai 1 juta. Sebenarnya kalau dari nilai mata uang sebenarnya sudah jauh berarti. Nah, itu apa? Ya tapi kan akadnya kan bukan seperti itu. Dia kan pinjam. Ya tentunya kalau dia pinjam dulu lama, kemudian kalau kita uangkan ke uang sekarang, ya pastinya berbeda kan? Ya itu nggak riba. Iya, tergantung akadnya. Kalau yang riba itu yang lebih 200 itu kan memang akadnya ada lebihnya kan begitu. Kamu pinjam ke saya 200 apa sejuta, tapi kamu mengembalikan ke saya 1.200.000. Itu kan akadnya begitu, sepakat. Nah, itu riba. Kalau itu kan saya mau pinjam ke kamu 10 juta sekarang, tapi nanti gantinya 10 juta nanti. Itu kan pasti berbeda, Pak. Dengan uang dulu dengan uang sekarang itu enggak riba. Ya, ada yang lain? Makanya kalau punya utang jangan lama-lama pinjamnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pinjam itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita nggak mampu misalnya bayar, ya udah nggak usah berhutang. Mungkin daripada kita hutang banyak gitu kan, nanti kita bayarnya lama, nah itu menurut saya sih kurang baik lah, meskipun diperbolehkan. Jadi seperti itu. Kalau sekarang kan begitu Pak, orang berani nekat pinjam uang ke bank dengan jumlah yang besar atau ke orang, tapi mohon maaf dia sendiri penghasilannya nggak jelas, lama. Apalagi kan sekarang kan seneng kan orang dipinjamin lama Pak ya. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Cukup? Ya. Mungkin untuk kajian selanjutnya mungkin kayaknya materinya ini jangan disampaikan terlalu panjang Pak ya. Lebih banyak diskusinya mungkin ya. Lebih banyak diskusinya. Ya. Karena memang waktu antara maghrib dan isya itu memang
sebentar, tapi nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.